Selamat siang Bapak Ibu Jikuper. Selamat datang lagi di online seminar kami di September 2021. Bulan baru tentunya semangatnya tetap tinggi ya Bapak Ibu ya, khususnya untuk menjalankan bisnis dengan untuk topik kali ini dengan saya Alfi dan juga dengan nanti akan membawakan presentasi dalam Mbak Dinda, ini adalah kita refresh lagi ya Bapak Ibu ya untuk produk-produk yang bisa menjadi produk strategi Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis, apalagi apabila Bapak bertemu dengan prospekan baru atau mungkin rekan-rekan yang Bapak ingin ajak untuk berbisnis Jikup. Ini akan kami refresh kembali produk-produk yang Bapak Ibu kan untuk Bapak Ibu sebagai strategi Bapak Ibu menjalankan bisnis kami. Dan jangan lupa untuk kali ini kuis. Bapak Ibu sudah melihat ya bahwa kuis kita ini cukup besar loh hadiahnya ya, cukup banyak. Ini tiga terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami. Nanti mengikuti nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai cara mengikuti kuis yang akan kami lakukan nanti setelah penjelasan Mbak Dinda. Pastikan Bapak Ibu di sini ada bisa menggunakan handphone. Jadi siapkan juga handphonenya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan untuk Zoom bisa menggunakan handphone, atau kalau misalkan menggunakan handphone untuk mendengarkan online seminar kami kali ini bisa pinjam, karena kita hanya nanti bisa browsing ke alamat yang memang nanti akan dibagikan untuk nanti masukkan PIN-nya dan bisa mengikuti, karena nanti untuk itu akan muncul di layar Zoom. Nanti Bapak itu menjawabnya dengan memilihnya itu melalui handphone yang Bapak Ibu gunakan itu. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya akan diberikan info oleh Mbak Dinda sebelum memulai kuis. Jadi tanpa nunggu lagi, saya serahkan ke Mbak Dinda untuk dapat memulai kuis ini. Ya, silakan Mbak Dinda. Maaf, Pak Alfi. Kedengeran nggak? Nah. Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Semoga selalu bahagia. Maaf, Dindanya agak sedikit lemas, agak lapar gitu kayaknya ya. Oke, Bapak Ibu, ini topik yang akan Dinda bawakan itu tuh semacam bedah produk gitu. Kita refresh sih, lebih ke refresh karena kemarin juga banyak juga sih untuk refresh produk-produk yang produk apa sih ini namanya, produk strategi. Hari ini akan refresh untuk yang hari ini itu tuh ada hydration basic set, ada mild cleansing oil, peeling gel, sama si gel. Nah, nanti akan Dinda bahas gitu di sini. Terus nanti juga jangan lupa kita masih ada yang free gift mini pouch masih berlaku. Terus juga hari ini ada semacam games gitu sih nanti. Jadi pertanyaan-pertanyaannya nanti akan ada di akhir. Untuk jawabannya tuh sebenarnya akan Dinda highlightin kecil-kecil gitu di nanti di waktu Dinda menjelaskan gitu. Jadi diperhatikan baik-baik gitu kan. Oke, jadi nanti Dinda akan nanti pas kita mulai gamenya nanti akan Dinda bantuin, Dinda pandu untuk masuk ke websitenya, untuk cara mainnya juga nanti akan Dinda bantuin gitu. Oke, nah jadi untuk bulan ini, untuk bulan September ini, online seminarnya tuh akan lebih banyak untuk ini sih, kayak review produk gitu, bedah produk lagi gitu. Karena kita banyak yang orang-orang baru gitu, member baru, terus habis itu dan emang mungkin saatnya kita untuk refresh lagi gitu. Karena kan setelah sekian lalu kan kita lebih enak untuk refresh lagi produk-produk yang emang produk strategi terutama gitu. Nah, hari ini kita akan bahas 4 produk strategi ini. Yang pertama adalah si Kersela Hydration Basic Set. Kalau Kersela Hydration Basic Set ini tuh kan
must have item-nya banget gitu kan, dari produk kita tuh kayak must have item-nya tuh adalah si basic set ini gitu. Nah, ini tuh dia tuh isinya tuh ada 5, ada foam cleanser, ada toner, terus habis itu ada serum, ada emulsion, ada jadi dia mulai dari cleanser sampai krim gitu. Nah, si apa namanya, hydration basic set ini namanya tuh untuk mencerahkan dan menyamarkan kerutan gitu. Tapi dia karena jadi Dinda sih pakai si basic pakai dia kayak apa ya, kayak ya itu termasuk mencerahkan sih, dia bisa sedikit-sedikit ngilangin bekas jerawat karena dulu Dinda sempet jerawatan yang parah banget gitu. Nah, itu ada bekasnya. Nah, setelah Dinda pakai si basic set ini, itu tuh agak sedikit lumayan menghilang lah bekas-bekas jerawatnya tuh memudar gitu. Tapi nggak instan gitu, maksudnya nggak langsung seminggu ada sih. Maksudnya kelihatan gitu tuh belum sih. Jadi kayak seiring berjalannya waktu gitu lah. Nah, si basic set ini bahan-bahannya tuh ada niacinamide, ada adenosine, ada aloe, ada allantoin juga. Pokoknya bahan-bahan yang bagus lah, bahan-bahan yang emang berkualitas gitu. Nah, kalau adenosine ada fungsinya untuk mencerahkan, terus habis itu aloe itu untuk kayak nenangin kulit gitu. Jadi misalnya kulitnya tuh lagi rewel banget, lagi merah-merah atau apa gitu, ditenangin pakai si aloe ini, kandungan aloe di dalamnya gitu. Nah, jadi si hydration dia udah lulus tes iritasi kulit dari dermatologi Jerman. Tapi banyak, maksudnya nggak banyak sih, ada yang sering gitu nanya ke Dinda, kok saya pakai ini malah jadi ini ya, apa namanya, jerawatan atau jadi beruntusan. Nah, itu kan belum tentu nggak cocok ya, bisa aja itu emang lagi penyesuaian gitu, bisa aja itu purging gitu. Nah, untuk purging sendiri kan kemarin di seminar yang kemarin Dinda udah sempat bahas gitu. Jadi purging itu tuh penyesuaian kulit gitu dengan produk baru gitu. Tapi dan kan dia lulus tes iritasi kulit dermatologis Jerman. Tapi ini kulit normal gitu. Kalau misalnya kulitnya itu tuh kering terus cenderung sensitif, itu tuh perlu ini sih, tetap perlu apa sih namanya, tes alergi gitu. Nah, tes alergi itu gimana? Kalau misalnya tes alergi itu bisa sih ditaruh di sini, di mana sih ini namanya nih, pergelangan tangan, belakang pergelangan tangan, atau di lipatan siku gitu tuh diolesin. Kalau emang dia nggak ada reaksi alergi berarti emang cocok gitu. Tapi bisa pakainya tuh step by step gitu, ganti produknya tuh step by step. Misalnya sekarang kita pakai produk lain gitu, sekarang masih dalam perawatan produk lain gitu, itu di stop dulu, paling nggak semingguan, itu nggak usah pakai apa-apa, ya pakai sabun muka aja sama apa ya namanya tuh, sun cream, pokoknya pakai perawatan gitu dulu. Terus habis itu nanti setelah seminggu itu baru ganti, misalnya ganti dulu foam cleanser-nya. Cocok nggak sama foam cleanser-nya? Karena kan foam cleanser tuh paling light, dia paling ringan gitu. Jadi pelan-pelan dulu kita ganti foam cleanser-nya, terus oh cocok nih pakai foam cleanser-nya, ya udah kita ke next step gitu. Next step-nya tuh si tonernya. Terus habis itu misalnya udah pakai toner, oh cocok, nggak ada keluhan apa-apa, ya udah terus habis itu pakai serumnya gitu. Nah, misalnya waktu pemakaian serum ini tuh terus habis itu kemerahan atau maksudnya jerawatan gitu. Kalau saran dari Dinda tetap dipakai dulu sampai paling nggak seminggu biar tahu ini tuh jerawatnya jerawat emang karena jerawat nggak cocok atau karena emang jerawat purging aja gitu. Jerawat yang jerawat-jerawat yang ya kita lagi menyesuaikan aja gitu loh, si produk baru ini ke kulit sesuaikan makanya muncul jerawat gitu. Nanti kalau misalnya udah nggak ada masalah selama 1 minggu setengah lah kira-kira nggak ada masalah, berarti step gitu. Nah, Kak, jadi biar nggak kulit muka tuh biar nggak kaget gitu. Karena kalau misalnya kita sekarang lagi pakai perawatan ini terus nggak sehat, langsung diganti sama ini apa namanya, perawatan yang lain lah gitu. Itu tuh kaget, pasti kulitnya tuh kaget karena kan biasanya
biasanya kok tiba-tiba perawatannya ganti ya, kok tiba-tiba bahan-bahannya ganti gitu. Maksudnya bahan-bahan yang masuk ke kulit tuh ganti gitu. Pasti kan kaget gitu loh. Jadi bisa bisa menyebabkan reaksi-reaksi kayak jerawatan, terus habis itu beruntusan, itu tuh bisa terjadi tuh kalau kita misalnya langsung gantinya tuh langsung kayak gitu. Nah, itu sih. Jadi, itu sedikit tips dari Linda kalau misalnya, mau nyoba si, hydration basic set itu. Hydration basic set itu tuh kan kayak gini ya, jadi dia kecerahan. Kayak gini, dia 5 gitu, terus habis itu di di sini tuh kayak udah ada ininya sih. Pokoknya urutan pemakaiannya itu dari sabun dulu jelas, habis itu, toner, terus serum, emulsion, baru, krim. Jadi emulsion tuh selalu terakhir karena dia kan konsentrasinya paling tinggi ya, paling pekat gitu loh. Jadi dia tuh setelah serum dan ampul gitu. Nah, si hydration basic set ini dia tuh fungsinya tuh untuk membersihkan. Jadi kayak preparing gitulah, preparing wajah kita gitu. Jadi dia kayak preparing kulit kita untuk membersihkan kulit. Jadi makanya dia ada si foam cleanser-nya kan. Jadi dia untuk membersihkan kulit kita, membersihkan kotoran dari kulit kita biar bersih gitu loh, biar clean gitu. Maksudnya biar nggak ada lagi kotoran-kotoran yang tersisa di wajah kita gitu. Penggunaannya tuh kan jadi urutannya tuh foam cleanser, terus toner, serum, emulsion, terus baru si aqua cream gitu. Untuk penggunaannya kalau misalnya si foam cleanser pagi dan sore, pagi bangun tidur pastinya mandi pagi sama sebelum tidur gitu. Sebelum tidur misalnya kita pakai dulu sihnya gitu. Jadi habis bersihin muka, habis bersihin make up terutama kalau misalnya yang cewek, kalau yang cowok ya kalau misalnya habis dari jalan kan pasti kena debu lah, kena polusi gitu. Tuh juga tetap harus dibersihin. Terus kita bisa pakai si foam cleanser ini. Nah, kalau foam cleanser ini emang kalau dikocok gini itu kayak bentuknya gitu kayak sabun-sabun biasa gitu. Cuman kalau misalnya dibuka terus apa sih dikeluarin gitu dia tuh foam gitu bentuknya tuh kayak busa gitu. Cere. Gemes banget. Jadi ini tuh pakainya udah kayak gini aja, dikeluarin aja secukupnya, terus habis itu langsung dipakein gitu dibilasin gitulah ke wajah gitu, terus nanti dibilas dibersih. Sebaiknya emang pakai air hangat kalau misalnya melakukan perawatan skincare itu sebaiknya pakai air hangat biar pori-porinya kan kebuka gitu. Jadi kayak si skincare-nya untuk membersihkan ataupun perawatannya itu tuh bisa lebih lebih sebentar dulu ya bisa lebih masuk gitu ke dalam ke dalam kulit itu tuh lebih baik pakai air hangat gitu. Itu tuh kalau misalnya nggak ada ya pakai air yang biasa aja, maksudnya jangan air yang dingin banget gitu, tapi air biasa lah, air yang ukur suhu ruang gitu loh, pokoknya air biasa gitu, air keran gitu loh, itu nggak apa-apa gitu. Kalau emang nggak ada air hangat gitu. Nah terus habis itu setelah pakai si foam itu kita pakai tonernya. Nah kalau tonernya dia tuh emang biasanya kan toner tuh bentuknya kayak botol terus kayak airnya tuh kelihatan gitu. Nah kalau kita nggak bentuknya beda gitu. Jadi ini tuh hanya si tempat buat keluar tonernya tuh kayak bolongannya tuh kecil gitu. Jadi nggak yang keluarnya tuh kalau misalnya pas tuh keluarnya tuh nggak yang banyak banget gitu. Nggak sampai berlebih gitu. Kita bisa kayak adjust sendiri gitu. Nah dia bentuknya juga cara. Aduh, tuh. Maaf Bapak Ibu, ini agak sedikit rempong ini. Dindanya sendiri soalnya hari ini. Nggak ada tisu kering. Nah, pokoknya tuh ini bentuknya tuh cair aja gitu. Kalau misalnya toner tuh bisa langsung maksudnya kita mau langsung iniin di kulit gitu, disemprotin di wajah gitu, terus habis itu apa namanya diratain gitu tuh bisa, atau mau pakai kapas juga bisa. Jadi kayak dituangin di kapas
kapas gitu. Habis dituangin di kapas nanti bisa di apa namanya? Apply-in di wajah gitu, di swipe di wajah gitu. Atau kadang misalnya kalau misalnya kulit Dinda tuh lagi rewel gitu, lagi nggak bagus gitu, Dinda sukanya kayak Dinda taruh di kapas, terus habis itu Dinda kompresin gitu, Dinda taruh di pipi atau di bagian-bagian emang lagi butuh ini aja, lagi butuh apa namanya? Lagi butuh ikan gitu, lagi butuh ditenangin gitu, Dinda biasanya kompresin di wajah di tempat-tempat itu gitu pakai itu tadi, jadi ditaruh di mana namanya, ditaruh di kapas terus dikompresin gitu. Itu tuh ini banget sih, kayak ngebantu banget, kita kayak semacam pakai sheet mask tapi dari toner gitu. Jadi tuh dari itu tuh lebih lebih apa ya, enak gitu loh, lebih lebih gampang gitu. Jadi kita nggak usah habis kompres kan sekitar, nggak usah lama-lama sih, biasanya Dinda tuh 5 sampai 7 menit, habis itu nanti kalau udah ya terus kayak dilapin ke seluruh muka. Dan kalau Dinda pakai toner itu sampai sini, sampai leher-leher juga sih, karena kan tetap biasanya di sini kan juga tetap butuh perawatan ya, pakai toner itu sampai leher juga gitu, untuk pemakaian si toner ini. Terus habis itu kita pakai serumnya. Nah, kalau misalnya serumnya hydration basic set ini, dia tuh agak sedikit lebih kental daripada serum yang biasanya. Serum-serum di luar ya, maksudnya selain produk Gikup. Kalau serum kan kalau misalnya yang kita tahu serum-serum yang lain itu serum dari produk lebih encer ya, lebih cair gitu. Cuman kalau serumnya si Hydration Basic Set ini dia tuh serumnya tuh untuk teksturnya tuh agak lebih lebih tebel. Jadi tapi nggak setebel ampul. Jadi dia di antara serum dan ampul gitulah untuk konsentrasinya gitu. Jadi dia kurang lebih tuh kayak sih tidak kelihatan. Kayak semacam krim tapi nggak setebel, nggak krim juga gitu. Nah itu ini ada ini kayaknya ada wanginya deh. Wanginya tuh nggak begitu yang nyegerak banget wangi gitu tuh nggak, tapi juga nggak yang bau gitu juga enggak gitu. Jadi dia wanginya nggak yang heboh gitu wanginya gitu. Nah, kalau si serum ini tuh di ininya, misalnya kan kita udah aplikasiin ya, kita ini terus habis itu dipijat aja di wajahnya tuh dari dalam terus keluar terus ke atas gitu. Jadi biar kerut-kerutannya tuh terhempas gitu. Jadi tidak meninggalkan kerut-kerut di wajah gitu. Itu tuh kita bisa kayak pijat aja dari sini ke atas gitu, terus ini juga dari sini ke atas. Karena kan di sini tuh smile line ya. Nah, meskipun sebenarnya smile itu tuh mustahil untuk dihilangkan gitu, karena kan ya kita senyum gitu, masa kita nggak tersenyum gitu kan? Kan muncul karena kita tuh ada gerakan di sini gitu. Nah, tapi itu tuh bisa kayak dikurangi gitu, di-reduce gitu. Kita bisa pijat dari bawah ke atas gitu. Jadi kayak kerut-kerutannya tuh terhempas gitu. Jadi kulit tuh tetap kencang gitu, Bapak Ibu. Terus habis nanti kalau misalnya udah dipijat-pijat gitu, jadi dia dibiarin aja dulu sampai menyerap kurang lebih 3 sampai 5 menit, terus habis itu bisa emulsionnya. Nah, emulsion ini dia tuh konsentrasinya lebih berat lagi daripada serum, tapi seberat krim. Kalau krim kan emang dia di tahap akhir ya, jadi dia paling paling konsentrasinya tuh paling berat gitu. Tapi kalau misalnya si emulsion itu dan krim, jadi dia nggak terlalu berat, tapi nggak seencer serum juga gitu. Jadi dia kayak gini nih. Dia bentuknya udah kayak krim gitu, warnanya putih. Nah, tapi dia ringan. Kalau misalnya kalau diaplikasiin tuh dia tuh nggak seberat krim gitu. Dan dia juga cepet banget ngeresapnya. Jadi tadi udah ituin terus langsung menyerap gitu dia. Langsung nggak ada. Nah, itu pemakaiannya juga sama. Jadi dari dalam keluar dipijetin dari dalam keluar biar kerut-kerutannya tuh terhempas gitu. Nah, untuk pemakaian skincare jangan lupa itu pakainya sampai di daerah leher
karena nggak biasanya biar kalau misalnya mencerahkan ya dia warnanya biar matching antara kulit wajah sama leher dan ditarik gitu biar kerutannya tuh terhempas juga gitu kan kita biar stay awet muda gitu kan. Nah untuk yang terakhir adalah hydration aqua cream. Jadi ini tuh step paling asik set ini tuh si aqua cream. Nah aqua cream ini tuh dia tuh krim, jadi konsentrasinya tuh udah lebih berat. Aku masuk nggak ya, di close dulu deh, malu aku. Nah itu ini jadi dia tuh lebih berat tapi nggak gitu, nggak yang terlalu heavy gitu untuk konsentrasinya. Jadi dia kayak gini aja, hampir sama si emulsion, cuman lebih dan apa ya? Tapi dia nggak yang susah untuk menyerap gitu-gitu, nggak susah untuk diserap terus jadi bikin muka kita jadi berminyak banget gitu juga enggak. Dia tuh hydrating sesuai namanya, kan namanya hydration basic set. Jadi dia tuh hydrating, melembabkan. Kalau emang Bapak Ibu tipe kulitnya tuh kering, terus habis itu normal cenderung kering, itu tuh pakai ini tuh enak banget karena dia tuh melembabkannya tuh ini banget, dapat banget gitu loh, dia dapat untuk melembabkannya tuh dia tuh masuk banget gitu. Nah ini tadi udah Dinda maksudnya ratakan, jadi dia udah meresap gitu dan ini tuh jadi lembab banget. Nah kalau ini tuh kayak kalau dipegang tuh kering banget gitu. Nah kalau ini tuh udah lembab karena kan tadi semuanya Dinda pakai di sebelah sini ya. Nah hydration basic set ini itu tuh si aqua cream ini yang step terakhir. Pakainya juga tetap sama, dari dalam keluar pijetin sampai leher juga. Terus habis itu jangan lupa pakainya juga sampai sini-sini gitu, dipijetin biar kerut-kerutannya tuh hilang gitu. Nah untuk aromanya dia dibilang nggak ada aromanya juga nggak sih, karena ada sedikit banget aroma, cuman nggak yang nyegrak banget, nggak yang heboh banget gitu, aroma yang biasa, yang light lah, aromanya tuh ringan gitu. Dan terus habis itu kalau misalnya dia lagi kita habis habis cuci muka gitu kan ada sabun muka yang kalau misalnya kita pakai itu tuh terus habis itu bikin kulit wajah kita tuh kering gitu. Nah ini tuh enggak gitu, jadi si cleansing foam-nya pun kalau dipakai tuh nggak bikin kulit tuh jadi kering gitu, nggak bikin kulit tuh jadi ketarik gitu tuh enggak gitu. Terus mulai dari serumnya, terus habis itu emulsionnya, toner, aqua creamnya itu tuh kalau dipakai tuh bikin kayak langsung adem gitu, bikin kulit wajah tuh jadi langsung nyes gitu, kayak sejuk gitu, kayak enak banget lah pokoknya, jadi kayak adem gitu, kayak pas masuk kulkas gitu, enak kan, adem gitu, mantap. Oke, jadi itu tadi step-stepnya. Jadi harus pokoknya ini diingat-ingat ya Bapak Ibu ya, apa namanya, step penggunaannya adalah cleanser, toner, serum, emulsion, aqua cream. Nah itu tuh udah pokoknya setnya tuh ini gitu untuk si hydration basic set ini gitu. Nah jadi Dinda ringkes, si hydration basic set ini tuh fungsi utamanya adalah mencerahkan dan mencegah kerutan. Terus habis itu apa namanya, urutan penggunaannya adalah cleanser, toner, serum, emulsion, dan aqua cream gitu. Nah, jangan lupa untuk jangan langsung ganti jebret semuanya gitu, tapi step by step biar kita tahu gitu loh, apakah ini tuh memang ada yang nggak cocok atau alergi gitu. Nah, misalnya pun lagi kayak tiba-tiba muncul jerawat gitu kecil-kecil, itu tuh mungkin purging. Nah, kalau tentang pembahasan purging itu bisa dicek di YouTube official, aku lupa lagi kan, juga kita official channel Jikup Indonesia. Itu di situ ada pembahasan dari Zoom meeting, online meeting kita yang kemarin. Jadi Bapak Ibu ketinggalan pembahasan tentang si purging ini, itu bisa ditonton di situ gitu. Bapak Ibu, aku boleh minum sebentar nggak? Ini agak
seret. Bentar ya, agak seret ini. Oke, kita kembali lagi. Jadi, nah yang kedua itu Dinda mau bahas tentang si mild cleansing oil. Kalau mild cleansing oil ini dia juga apa namanya must have item banget, apalagi kalau Bapak Ibu adalah terutama ibu-ibu ya, itu tuh yang suka banget pakai itu tuh, ini tuh kayak semacam penyelamat banget gitu. Karena dia mild cleansing oil gitu. Jadi dia tuh minyak, jadi kayak oil minyak gitu. Cuman dia nggak yang terlalu parah banget, apa sih, bukan kayak minyaknya, tekstur minyaknya beda sama minyak-minyak yang kayak minyak, kan ada ya minyak apa ya, minyak pijet kayak gitu-gitu. Nah, dia tuh agak beda gitu, maksudnya nggak gitu. Nah, teksturnya tuh yang jelas oil dan dia warnanya tuh muncul kuning. Cuman kalau di sini sih nggak kelihatan sih. Cuman dia warnanya kuning, tapi dia emang karena oil jadi dia kayak berminyak banget gitu. Terus apa namanya, meskipun dia tuh teksturnya minyak ya, cuman dia tuh tetap kalau dirasain itu tetap lembab sih, menjadi licin gitu tuh enggak, dan atau kering gitu tuh enggak, dia tetap tetap kerasanya tuh tetap lembab gitu. Terus habis itu dia tuh ini si soybean oil. Jadi kalau misalnya Dinda mau nyaranin aja, kalau misalnya Bapak Ibu ada alergi, kan ada ya alergi kacang-kacangan ya, alergi soybean tuh juga ada, soybean itu kedelai. Kalau misalnya ada alergi gitu, mungkin bisa dicoba dulu, dicoba apa namanya ininya, apa sih namanya tuh, tes alergi gitu loh, apakah alergi atau enggak gitu untuk ininya. Nah, terus habis itu si soybean itu berfungsi untuk mencegah kehilangan kelembapan gitu. Jadi dia menjaga kelembapan, nggak kemana, jadi tetap ada di kulit gitu. Terus habis itu juga ada olive oil, terus habis itu ada argania spinosa kernel, ada juga apricot kernel oil, dan ada 7 kandungan minyak nabati lainnya. Jadi totalnya dari kandungan oil yang ada di cleansing mild ini tuh ada 11 vegetable oil gitu. Jadi dia tuh mengandung 11 nutrisi vegetable oil gitu. Nah, cleansing oil ini itu tuh baik untuk yang kulitnya berminyak gitu. Untuk yang kulitnya berminyak dia tuh pakai mild cleansing oil karena dia tuh bisa menyeimbangkan kadar minyak yang ada di kulit gitu. Jadi dia nggak malah bikin kulit jadi berminyak gitu tuh enggak, tapi dia tuh malah menyeimbangkan gitu, menyeimbangkan kandungan minyak yang kadar minyak yang ada di dalam kulit kita. Nah, habis itu si mild cleansing oil ini tuh dia tuh juga membantu melembutkan gitu, dan terus juga dia kulit dan menyehatkan kulit juga gitu. Dia kan juga double apa namanya, deep cleansing ya, dia deep cleansing sampai dalam banget. Jadi kalau misalnya terutama yang ibu-ibu ya, kalau misalnya lagi habis pergi, misalnya habis kondangan atau habis dinner cantik gitu kan, kadang pakai make up yang agak tebel gitu kan. Itu misalnya pakai si mild cleansing oil ini, itu tuh itu bisa ngangkat gitu, make up-nya tuh bisa angkat, hilang. Terus habis itu disambung sama si foam cleanser gitu. Jadi kayak double cleansing gitu. Nah, ini kalau di sekarang kan lagi share screen ya. Jadi ini tuh warnanya tuh kayak gini, kayak kuning, kayak minyak goreng gitu warnanya. Jangan dipakai buat ngegoreng gitu, nggak bisa sih kayaknya. Dia belum pernah nyobain sih, tapi kayaknya nggak bisa deh. Terus habis itu pakainya, kalau cara pakainya tuh pokoknya tangannya tuh dicuci dulu. Kita sebelum pakai skincare apapun tuh kita harus cuci tangan dulu, cuci tangan. Terus habis itu
apa namanya, kering, tangannya harus kering, jangan basah. Jadi kalau tadi kan habis cuci tangan terus dilap dulu, terus habis itu si oilnya tuh ditetesin aja di telapak tangan gitu. Terus habis itu bisa langsung tapi ini mesti jangan terlalu sedikit juga gitu kan, ini contoh gitu. Jadi secukupnya, terus nanti langsung dipijetin, maksudnya diusapin gitu lah ke seluruh wajah gitu. Terutama yang sekiranya tuh kayak make up-nya tuh nyangkut gitu, kayak di uping hidung gitu kan, make up tuh kan pasti kayak karena cuping hidung kan bentuknya kan gitu ya, kayak masuk gitu loh. Jadi make up-nya pasti nyelip-nyelip, digosok gitu di situ, terus di dagu, terus habis itu di dahi, terus di sekitar bibir, tapi jangan sampai ke bibirnya, jadi sekitarnya aja gitu. Terus juga jangan sampai kena mata, jadi kayak di bawah ini aja, pas di lengkungan mata ini, itu tuh dipijetin, terus habis itu kita pakai air, ambil air sedikit, terus habis itu jadi kan tangannya tadi agak dibasahin dikit, terus habis itu diusapin lagi, jadi si cleansing oilnya tuh bakalan berubah warna gitu, jadi warnanya tuh jadi agak putih susu gitu. Nanti kalau misalnya udah, terus baru pakai air gitu. Nah, ya tadi Dinda udah bilang kalau misalnya untuk perawatan skincare itu tuh lebih baik pakai air hangat karena biar pori-porinya tuh kebuka gitu. Biar perawatannya tuh lebih masuk, dan kalau di case ini berarti si cleansing oilnya tuh lebih masuk, jadi untuk kotorannya tuh bakal lebih keluar, lebih bersih lagi gitu. Jadi itu tadi sih penjelasan si mild cleansing oil ini. Nah, jangan lupa bisa apa namanya, ringkes. Jadi si mild cleansing oil ini tuh pembersih, kita kayak pembersih make up, pembersih wajah, yang dia tuh mengandung 11 vegetable oil, di dalamnya tuh dia mengandung 11 vegetable oil, dan terus teksturnya tuh cair dan berminyak, dan warnanya tuh kuning gitu. Itu tadi penjelasan dari si cleansing oil ini. Kita masuk ke selanjutnya itu si magic peeling gel. Magic peeling gel, bener kan? Benar. Magic peeling gel ini tuh juga kayak semacam best selling banget. Dia tuh kayak semua orang tuh love banget, produk juga love banget sih sama produk ini. Bapak Ibu kalau misalnya udah subscribe YouTube saya, ini adalah video pertama yang gitu, dan itu tuh Dinda gitu yang buat. Dulu tuh Dinda tuh kayak semacam kelinci percobaan gitu, suruh bikin video lah gitu. Ya, bikin video kamu aja Dinda, kamu aja gitu. Ya, kayak gitu tuh dulu tuh. Tapi nggak apa-apa sih, Dinda menikmati anaknya gitu. Cuman dulu, sekarang udah enggak. Sekarang kayak kebanyakan curhat aja gitu. Nah, jadi si magic peeling gel ini gitu tuh dia namanya tuh ini buat apa ya, semacam exfoliating, tapi dia bukan chemical exfoliating gitu. Jadi dia tuh bisa untuk mengontrol kulit, terus habis itu dia juga membantu mengencangkan kulit, terus mencerahkan kulit juga, karena kan dia exfoliating, jadi kayak kotorannya tuh dikeluarin gitu. Jadi kulit yang kusam tuh kayak dikeluarin gitu loh. Kulit yang kusam tuh dikeluarin ininya, kotorannya gitu. Jadi dia jadi lebih cerah, terus habis itu mengembalikan elastisitas kulit juga, dan tentu saja melembabkan kulit gitu. Nah, si magic peeling gel ini, nah sebentar, magic peeling gel ini tuh bagusnya dia tuh bisa dipakai di mana aja. Jadi misalnya nggak melulu di wajah gitu, dia bisa dipakai di tangan, dia bisa dipakai di leher juga gitu, dia bisa dipakai di apa sih namanya tuh yang ini loh, bukan telapak kaki, apa ya namanya, ya pokoknya di bagian tubuh lainnya gitu tuh dia bisa dipakai gitu, nggak cuman di wajah aja. Nah, cara pakainya itu tuh sungguh amat sangat mudah sekali. Itu tinggal dipakai aja, diolesin ke wajah, jadi dia kayak gel gitu, namanya magic peeling gel soalnya. Jadi dia teksturnya tuh kayak kayak apa ya, kayak
kayak magic ya, kayak gel gitulah. Nah, itu diolesin aja di wajah, ke seluruh wajah boleh, atau misalnya ada bagian yang kayaknya nih di hidung nih aku butuh banget deh, soalnya kusem banget gitu. Itu tuh bisa diolesin di situ. Didiemin dulu selama 2 sampai 3 menit gitu. Pokoknya sampai dia kerasa kayak kering aja gitu, kayak tapi yang kering banget gitu. Tapi yang ya kayaknya udah cukup deh nih gitu. Nah, itu terus habis itu maaf. Kalau misalnya udah agak kering terus digosok. Nah, kalau misalnya digosok nanti tuh dia keluar gitu loh, keluar kayak eh Dinda tidak tahu bahasa bagusnya, tapi daki-dakinya gitu di wajahnya gitu. Pokoknya di bagian-bagian itu nanti bakalan keluar kayak kotoran-kotorannya gitu yang emang ini. Jadi nanti terus habis itu dipijit 1 sampai 2 menit, pokoknya sampai sekiranya kotorannya keluar semua. Habis itu baru dicuci dengan air hangat biar apa namanya, bersih. Ini kering ya. Jadi waktu pemakaian tuh wajahnya kering, jadi jangan dibasahin gitu. Jadi wajahnya tuh kering terus habis itu baru dioles si Magic Peeling Gel ini gitu. Nah, ini urutan pemakaiannya. Jadi kering terus diolesin kan, terus habis itu dia nunggu kering terus nanti kerap gitu. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, jadi si Magic Peeling Gel ini kalau Dinda tuh dia apa saya kita di summary gitu, diringkas gitu, dia tuh adalah untuk exfoliating, untuk membuang kotoran-kotoran di kulit gitu, tapi dia bukan chemical exfoliating gitu. Dia tuh bentuknya gel, terus habis itu cara pemakaiannya tuh diolesin gitu ke kulit, terus habis itu ditunggu sampai 3 menit, pokoknya sampai dia kering, terus habis itu nanti digosok, terus habis itu nanti kan jadi scrub. Jadi scrubnya ini nanti scrub ini adalah kotoran di wajah kita atau di kulit kita gitu. Jadi nanti terus habis itu bisa apa namanya, kita bisa bersihin pakai air hangat gitu. Tapi pakai air, kalau misalnya nggak ada air hangat juga pakai air biasa juga nggak apa-apa gitu. Nah, untuk penyimpanannya itu jangan disimpan di tempat-tempat yang kena sinar matahari, karena bisa ngerusak selain ngerusak botolnya juga, dia juga ngerusak dalamnya juga gitu. Jadi dianjurkan untuk disimpan di suhu tempat yang sejuk gitulah pokoknya gitu. Nah, uh, ini kayaknya udah rada-rada coloring gitu, mau ngeliatin apa namanya? Oh, kelihatan gak ya? Kayaknya sedikit tidak terlihat ya. Oh, kelihatan ya. Oh, aduh, aku jadi malu kelihatan ya. Jadi ini pokoknya kalau udah rada-rada kering tuh nanti kalau misalnya di gitu tuh jadi dia keluar keluar aduh, kayak scrub-scrubnya gitu tuh. Nah, itu tuh adalah kotoran-kotorannya yang ada di kulit kita gitu. Nah, dia kalau misalnya Bapak Ibu lagi pakai ini tuh enaknya biasanya sih malam sih, kayak udah habis beraktivitas gitu kan. Jadi habis beraktivitas terus pakai ini, jadi habis pakai mild cleansing oil terus habis itu pakai gel dulu, terus kayak di scrub gitu, terus kan nanti keluar gitu ke kotorannya lebih keluar lagi, terus habis itu pakai si facial foam gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke produk selanjutnya, yaitu si facial lineup gel. Ini dia. Tada. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu nonton di YouTube, ini juga Dinda juga yang bikin gitu. Udah gitu kayak epic banget lah pokoknya. Bapak nonton kalau pengen melihat ke epikan Dinda gitu, kehebohan Dinda gitu. Heboh banget pokoknya, dia juga bingung. Malu aku. Nah, ini tuh satu box gini, satu box. Jadi dia tuh kita ngejualnya satu box gini. Nah, ini tuh di dalamnya tuh ada box-box lagi gitu. Sebentar, Dinda bukain, ini belum dibuka. Masih tersegel tuh. Kayak penting banget, Dinda ngapain sih pamer-pamer segel ya. Aduh, nggak bisa lagi. Sebentar ya Bapak Ibu.
Jadi di dalam boxnya yang gede gitu tuh dia tuh ada box-boxan lagi gitu. Jadi kayak ini kan aduh nyangkut. Oh, bisa. Nah, itu di sini tuh ada ini, ada isinya ada box ada 8. Iya bener 8. Ada 8 box. Nah, di dalam boxnya ini itu tuh ada ininya, isinya gitu. Nah, satu ini satu box yang kecil tuh ada 4. Ada 4 cuman 3 guys, kurang 1. Oh ini nyangkut. Dia ada 4. Jadi ada 4 nih, terus ada 8 box. Jadi totalnya adalah 32 piece. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli satu box ini itu dapat 32 ini 3 piece ini si line up gel ini. Nah, line up gel ini itu tuh dia kayak masker yang fungsinya tuh untuk mengencangkan tuh jelas sih, jelas banget dia tuh punya sebutan tuh namanya tuh monster effect gitu karena dia tuh mengencangkan kulitnya tuh barak banget gitu, cucomeyong parah banget gitulah. Nah itu tuh dia habis itu dia juga bisa mengembalikan elastisitas kulit, terus dia juga bisa memperbaiki warna kulit gitu. Si facial line up gel itu dia emang satu ini tuh isinya tuh agak banyak gitu, tapi Dina nggak saranin untuk pakai 2 kali gitu sih, jadi kali pakai aja gitu. Jadi segini gitu langsung diaplikasiin aja gitu. Nah, nih, jadi jadi kayak dibuka gitu di si apa namanya sasetnya tuh dibuka, terus habis itu diolesin secara merata ke seluruh wajah gitu. Bisa pakai tangan atau bisa pakai brush apa sih kuas-kuas masker gitu juga bisa. Terus habis itu eh didiemin gitu kurang 10 sampai 30 menit. Pokoknya sampai si gelnya tuh rasanya tuh bener-bener kering gitu loh. Itu baru habis itu kita cuci pakai apa namanya air hangat, terus habis itu kita lanjutin pakai si balance toner, terus habis itu serum, terus emulsion biar nggak terlalu kering gitu, makanya nggak terlalu ketarik gitu. Karena dia tuh efeknya kan namanya dia tuh punya tuh namanya tuh monster effect gitu. Nah si monster effect ini tuh dia tuh bikin kulit kita tuh kayak apa ya? Jadi kulit-kulit yang kendor tuh langsung ditarik gitu sama dia gitu. Pokoknya jadi narik banget. Nah itu kita bisa kalau udah selesai pakai ini kita bisa dinginin kulitnya tuh pakai si balance toner, habis itu bisa pakai incentive serum, terus bisa juga pakai deep emulsion gitu. Jadi kayak setelah pakai ini pakai si hydration basic set gitu. Nah jadi ini Nah, tuh bisa dilihat sendiri Bapak Ibu. Jadi ini tuh adalah sebelum penggunaan. Ini saat penggunaan. Nah, saat penggunaan tuh emang kalau misalnya kita pakai ya itu tuh mukanya tuh kayak kerasa ketarik banget gitu tuh. Nah, itu tapi tuh kayak apa ya? Jadi kayak kerut-kerutan tuh kayak lagi ditarik gitu biar kayak terhempas gitu dia tuh. Jadi kerut-kerutannya tuh lagi kayak di uh, stretch gitu kan. Terus habis itu uh, waktu udah selesai penggunaan tuh jadi cantik lagi gitu kan. Jadi kencang kembali kulitnya. Itu efeknya tuh untuk efek nariknya ya itu tuh langsung kelihatan gitu, langsung langsung terasa gitu, langsung kelihatan juga gitu. Jadi dia si monster efeknya itu tuh langsung kelihatan banget gitu untuk ininya. Nah, kalau misalnya penggunaannya tuh kalau Dinda saranin pakai masker tuh penggunaannya tuh sekitar seminggu sekali aja gitu. Jangan terlalu sering juga karena eh, nggak baik gitu. Nah, untuk penggunaan ini sebelum penggunaan jangan lupa untuk tes alergi dulu. Jadi di sini di pergelangan atau di lipatan siku itu tuh harus tes alergi dulu apakah dia ada kita ada reaksi alergi atau enggak gitu. Dan si lain tadi tuh buat ngencangin kulit facial line up gel ini tuh dia juga bisa untuk warna kulit, mencerahkan tone kulit gitu. Jadi kalau misalnya kulit kita tuh lagi kusem gitu, terus habis itu kita mau merawat gitu, itu bisa salah satunya bisa pakai line up gel ini. Tapi
kayak semacam penggunaannya tuh kalau untuk yang memperbaiki tone up kulit ya, itu tuh nggak bisa langsung gitu. Jadi dia kayak apa namanya, butuh waktunya gitulah, sekitar kurang lebih bisa dipakai rutin sebulan, setiap minggu pakai itu tuh dia akan kelihatan untuk naik tone-nya gitu. Nah, tadi ada satu yang Dinda ketinggalan ini. Jadi kalau misalnya kulit apa namanya, kita pakainya ini tuh terlalu lama, misalnya kayak kita kan pakai ya 20 sampai 30 menit, terus habis itu kita lupa agak sedikit lost time gitu, kita agak sedikit kelewatan gitu, jadi agak mungkin 35 atau 40 menit, dia tuh bakal mengeras, terus nanti kalau misalnya udah kita hapus, dia tuh kulit agak sedikit merah, tapi itu tuh nggak perlu khawatir, karena itu tuh kayak semacam sementara aja. Jadi karena itu kan tadi kayak dia narik banget kan, jadi karena itu jadi kulitnya tuh merah gitu, tapi itu tuh bukan ini sih, bukan maksudnya bukan pertanda bahaya gitu, mungkin karena emang kelamaan aja gitu makainya. Nah, begitu Bapak Ibu penjelasan dari Dinda yang hari ini tuh Dinda tuh, jadi tadi Dinda bahas tentang hydration basic set. Jadi dia tuh fungsi utamanya untuk mencerahkan dan mengurangi kerutan. Terus habis itu juga urutan pemakaiannya foam cleanser, terus habis itu toner, terus habis itu serum, emulsion, dan aqua cream untuk urutan pemakaiannya. Terus habis Dinda bahas tentang si cleansing oil. Cleansing oil ini teksturnya tuh cair, terus berminyak, dan dia juga mengandung 11 kandungan vegetable oil. Terus habis itu Dinda juga membahas tentang si Kerastela Magic Peeling Gel yang pemakaiannya itu gampang banget, jadi tinggal diolesin aja. Terus habis itu terus nanti tinggal di scrub. Nanti kalau scrubnya udah keluar itu bisa langsung dicuci. Terus habis itu Dinda juga membahas tentang facial line up gel ini. Jadi facial line up gel ini tuh fungsi utamanya untuk mengembalikan kekencangan kulit, dan dia tuh punya efek namanya tuh MAC. Dia tuh mengembalikan kekencangan kulitnya tuh karena langsung kelihatan, dan itu tuh kayak ini banget, strong banget, jadi makanya dia disebut efek itu. Dan dia satu box itu tuh ada 8 box kecil-kecil lagi, dan satu box ini ada 4 saset. Jadi satu box gede ini itu tuh ada 32 saset dari facial line up gel ini. Baik, sebelum kita menutup kali ini, sekali lagi kita bisa melakukan moto seperti yang minggu lalu ya. Nanti dari bilang we are, kita semua bilang G-Coopers, we are G-Coopers, we are G-Coopers. Mohon kerjasama Bapak Ibu ya untuk bisa ikut kita menyebutkan moto tersebut. Bisa dibuka saja ininya kamera atau memang mute-nya, jadi kita bersama-sama untuk menyebutkan G-Coopers. Ya, silakan. G-Coopers. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye.